Lantas bagaimana penanganan Kemenkes ke depan menghadapi perundungan atau bullying di dunia kedokteran? Kita akan bergabung dengan juru bicara Kemenkes, Muhammad Syahril. Selamat pagi, Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mbak Gema, salam sehat semuanya. Salam sehat. Pak Syahril, ini kan lagi marak ya dari Pak Menkes mengatakan bahwa ada banyak perundungan untuk dokter spesialis. Apakah ini sudah lumrah terjadi, Pak? Dan apakah sudah ada laporan yang masuk ke Kemenkes baru-baru ini? Ya, terima kasih. Betul Mbak Gema, jadi instruksi Menteri Kesehatan yang dikeluarkan itu secara historis dan filosofis memang keadaan di lapangan kita temukan ya. Baik ditemukan itu melalui laporan yang bersangkutan atau laporan dari keluarga ya, bahwasanya terjadi perundungan dengan berbagai bentuk yang tadi sudah disebutkan, bisa dengan fisik, ada yang verbal, ada yang cyber dan yang lain-lain. Nah untuk itu karena rumah sakit pendidikan milik Kementerian Kesehatan merupakan rumah sakit yang dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan untuk mencetak dokter maupun dokter spesialis, maka Kementerian Kesehatan berkewajiban untuk mengatasi masalah ini dan akan menghilangkan semua kejadian yang ada ini agar kondusivitas, keamanan, kenyamanan selama melakukan pendidikan itu kita jamin. Dan ini juga sesuai loh Mbak ya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang kemarin disahkan, bagaimana para calon dokter maupun para calon dokter spesialis ini mendapatkan perlindungan hukum, termasuk perlindungan apabila terjadinya perundungan atau bullying ini. Ya, Pak Syahril, kalau misalnya masih ada korban yang takut untuk melapor, seperti video tadi sebelumnya kita tonton ya, bahwa ada mantan dokter yang resign dengan anonimus begitu ya, melaporkan kepada Kemenkes bahwa dia menjadi korban perundungan. Bagaimana jika ada korban yang masih takut melaporkan? Apa tindakan dari Kemenkes untuk melindungi data diri dari korban ini? Ya, sangat betul. Jadi tindakan yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu ada dua. Yang pertama adalah membuka tautan ya atau website perundungan.kemkes.go.id dan juga ada nomor WhatsApp yang langsung yaitu 0812 997 997777. Nah, kedua akses ini dapat dimanfaatkan oleh semuanya, baik itu pendidikan, oleh para mahasiswanya, kemudian dari berbagai pihak yang memang melihat, mendengar, menjadi fakta. Nah, tentu saja masalah identitas dapat dilindungi secara hukum oleh Kementerian Kesehatan dan nanti semua laporan itu akan dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Nah, jadi yang kemarin mungkin agak takut-takut dan tidak ada saluran yang dibuka resmi bagi semua orang yang merasakan bullying ini, maka sekarang semua diharapkan berpartisipasi. Karena tujuan kita bagus ya, menciptakan wahana pendidikan itu yang sehat, yang baik, karena akan menghasilkan dokter yang baik juga, sehingga semua yang terkait diharapkan memberikan partisipasinya dalam hal ini. Jadi tidak usah takut dan semuanya akan dilindungi ya, baik yang mengalami maupun yang saksi ya akan dilindungi. Dan tentu saja nanti akan kita lihat ya apa-apa yang harus kita lakukan di dalam evaluasi ini. Gitu. Oke, berarti perlindungan akan diberikan kepada korban dan juga saksi yang menyaksikan adanya perundungan di sebuah rumah sakit. Ya, Pak Syahril, kita tahan dulu karena kita masih akan lanjut dengan dialog, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama kami Jubir Kemenkes, Pak Syahril, membahas mengenai perundungan di dunia kedokteran. Pak Syahril, misalnya sudah ada laporan yang masuk ke Kemenkes, seperti apa langkah yang akan diambil sampai nantinya sudah ada yang ditetapkan sebagai pelaku begitu ya, dan akan diberikan sanksi? Baik, terima kasih ya. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan ya, dari sekitar 20 ya program pendidikan dokter spesialis ya, itu tidak semuanya ada perundungan yang dimaksud. Saya ulangi ya, tidak semuanya. Artinya ada yang memang tidak ada, tapi yang masuk ke kami itu sudah kita lakukan proses ya. Nah tentu saja yang masuk akan kita verifikasi sekaligus akan kita nilai oleh Inspektur Jenderal
Dan yang ke depan itu artinya tautan maupun WhatsApp ini terbuka bagi publik ya, artinya dapat dimanfaatkan. Nah, mekanismenya adalah satu dilaporkan langsung ya, bisa melalui direktur rumah sakit masing-masing atau langsung ke Kementerian Kesehatan dengan tautan tadi. Nah, dari itu akan diproses oleh Inspektorat Jenderal, dibentuk tim ya. Tim. Nah, sehingga nanti di sanalah akan menentukan siapa yang ada kesalahan ini. Apakah peserta didik, termasuk seniornya, ataukah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, atau tenaga pengajar atau staf pengajar. Dan terakhir bisa jadi karena juga manajemen rumah sakit. Nah, di situ nanti akan diklasifikasikan siapa yang akan menjadi istilahnya terjadi perundungan ini ya. Nah, selanjutnya tentu saja kami ingin menyampaikan bahwa rumah sakit pendidikan di vertikal milik Kementerian Kesehatan ini, instruksi yang dibuat oleh Menteri Kesehatan itu ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal, di mana seluruh institusi pendidikan kedokteran itu melakukan pembelajaran di sana. Nah, harapannya pasal-pasal yang sudah kita berikan di dalam instruksi itu mengharuskan Direktur Utama bekerja sama, berkolaborasi dengan institusi pendidikan yang memakai rumah sakit itu sebagai lahan pendidikan. Jadi harus bersama-sama nanti ya, sehingga nanti kita akan tangani bagaimana kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dengan juga Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi yang diwakili oleh fakultas kedokteran masing-masing yang ada di wilayah tersebut. Iya, nantinya apakah ada potensi Pak memindahkan antara korban atau pelaku ke rumah sakit lain ketika ada perundungan ini? Ya, tadi kan di dalam instruksi itu kan ada 3 kategori, Mbak ya. Kategori ringan, sedang, dan berat ya. Nah, yang paling berat itu mengembalikan ya peserta didik. Kalau ini peserta didik ya yang melakukan, apakah itu dilakukan oleh senior ke junior ya, maka kalau dia dianggap berat, maka kita akan mengembalikan kepada institusi pendidikan bahwa yang bersangkutan ini untuk tidak melakukan dulu pembelajaran di rumah sakit yang ada di rumah sakit Kementerian Kesehatan. Nah, apabila itu terjadi pada manajemen rumah sakit, juga ada tindakan sanksi berat, bagaimana mereka diturunkan pangkat, bahkan ada punishment yang kita siapkan dari Kementerian Kesehatan untuk manajemen rumah sakit. Jadi agak berimbang ya. Jadi bukan hanya peserta didik, tapi juga tenaga pengajar, tenaga kesehatan yang ada di lingkungannya maupun oleh manajemen rumah sakit. Nah, untuk memindahkan itu adalah kewenangan dari fakultas kedokteran masing-masing. Apakah yang bersangkutan akan diskorsing dulu selama 1 tahun umpamanya dan ikut kembali dalam pendidikan, dan belum ada wacana memindahkan yang bersangkutan ke perguruan tinggi atau fakultas kedokteran yang lain. Oke, Pak Syahril, dengan adanya informasi ini, apakah ini akan berdampak kepada masyarakat yang akan berobat ke rumah sakit tersebut? Ya, sangat jelas. Jadi kami awali Undang-Undang Kesehatan yang kemarin disahkan memang harus menjamin masyarakat, ya, karena tujuannya adalah reformasi atau transformasi layanan kesehatan. Jadi bagaimana masyarakat juga mendapatkan layanan yang mudah aksesnya dan juga bermutu, dan juga dengan tidak adanya sistem perundungan yang ada, membuat calon-calon dokter ini yang sedang berpraktek di rumah sakit itu mempunyai moralitas yang tinggi, kredibilitas yang tinggi maupun profesionalis yang tinggi. Tidak dalam tekanan-tekanan karena ada perundungan-perundungan yang mungkin selama ini ada di beberapa PPDS yang lain gitu loh. Nah, Pak Syahril, jika sesama tenaga medis ini diketahui bisa melakukan perundungan begitu ya, apakah ada potensi juga terjadi kepada pasien nantinya? Tidak ada ya. Jadi artinya masyarakat atau pasien itu justru akan mendapatkan dampak yang positif di sini, karena situasi yang sangat kondusif, pendidikan kedokteran yang baik, antara senior dan junior hubungannya baik, antara peserta didik dengan pegawai rumah sakit dengan tenaga pengajaran, memang ini menjadi bagian kita dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Tentu saja dengan ini masyarakat sangat diuntungkan ya, karena betul-betul mendapatkan tempat pendidikan yang bermutu dan baik.
Baik, untuk sejauh ini imbauan nih Pak kepada para calon dokter spesialis dan juga para pengajar agar tidak terjadi lagi seperti ini bagaimana Pak? Ya, tentu saja dengan media yang kita berikan ini adalah komunikasi publik, instruksi sudah diberikan ke semuanya, dan tidak ada sebetulnya satu orang pun yang terkait di dalam sistem pendidikan ini, apakah peserta didik yang junior dan senior, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga pengajar, direksi rumah sakit, dan juga pihak-pihak fakultas kedokteran harus memberikan penguatan dalam hal ini. Karena tujuan kita adalah betul-betul ingin bagaimana sistem pendidikan ini tidak betul-betul bebas dari perundungan yang membuat semua peserta didik itu enjoy lah, menikmati selama pendidikan dan dia tidak tertekan maupun ketakutan ya, termasuk kecemasan karena ada suatu perundungan-perundungan yang bisa terjadi pada peserta didik tersebut gitu, Pak. Baik, semoga sistem pendidikan ini terbebas dari perundungan dan juga tercipta dokter spesialis yang kompeten di Indonesia. Terima kasih Pak Muhammad Syahril selaku Jubir Kemenkes Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas Pak Syahril. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.